Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa. Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan pada saat ini, Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi sebuah pengantar buat kami untuk sungguh-sungguh membuka mata dan telinga hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan dan melihat akan kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, tolong kami, karena di dalam kedagingan kami seringkali kami tidak mau mendengar akan apa yang Tuhan sampaikan. Kami lebih suka mendengar apa yang kami mau dengar. Dan Tuhan, pada saat ini, pagi hari ini, kalau Tuhan menibakan kami di rumah-Mu, kami percaya ini semuanya anugerah-Mu saja, karena Engkau ingin berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, lembutkan hati kami, dan bila ketika Tuhan boleh berbicara kami sungguh-sungguh boleh mendengarnya, sehingga kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi, aku kurang semangat ya, kenapa? Selamat, ada yang jatuh tuh botolnya. Ya, oke, kita bersyukur ya, kita memasuki akhir-akhir bulan Januari. Tidak terasa sudah 21 hari kita menjalani bulan Januari ini ya. Tapi semuanya hanya karena anugerah Tuhan kita boleh sampai pada hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diberikan tema belajar mendengar. Tapi di situ saya sedikit kasih tambahan, menyusuri perumpamaan penabur. Kita mau belajar nih, berjalan bersama-sama dengan penabur untuk melihat apa yang Tuhan ingin nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita, baik Alkitab gadget kita ataupun Alkitab fisik kita. Mari saya mengajak kita membaca bergantian. Saya mengajak kita membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Saya ayat pertama, Bapak Ibu saudara-saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu lalu duduk di situ di atas danau. Sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat di tepi danau itu. Silakan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-7. Saya pikir Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Patokannya di sini toh ternyata. Wah. Saya pikir buka Alkitabnya makanya. Oke, silakan ayat yang ke-7 Bapak Ibu, silakan lanjutkan. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer pernah berkata seperti ini. Ya, dia berkata, kita menjadi pribadi yang tidak taat ketika kita mencoba untuk mengendalikan sebagian hidup kita sendiri. Hal itulah yang menghalangi kita untuk mendengarkan Kristus dan mempercayai kasih karunia-Nya. Kita tidak dapat mendengar Kristus karena kita sengaja untuk tidak taat. Dengan kata lain di sini, ketidaktaatan kita
atau ketika kita tidak dapat mendengar Kristus, itu karena ketidaktaatan kita. Kita memilih untuk tidak mendengar Dia. Kita memilih untuk tidak taat kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat bacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah lihat, dan kita sudah baca bersama-sama dari Markus pasal 4, ayat yang ketiga, di situ Tuhan Yesus memulainya, membukanya dengan sebuah kata, dengarlah. Dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin menarik perhatian. Hei, saya bukan lagi sembarang ngomong nih. Dengarlah. Dan kalau kita baca terus tadi sampai ayat yang 9, Tuhan Yesus menutup. Siapa yang bertelinga, mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Tuhan buka dengan kata dengarlah. Ditutup dengan kata dengarlah. Dengan kata lain Tuhan Yesus lagi menyampaikan hal yang serius nih. Bukan hal yang sembarang. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar cerita. Tapi sesuatu hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dan kalau kita pada hari ini, minggu pagi ini, mendapatkan bagian ini. Kita belajar dari Markus 4 ayat 1 sampai 9 tentang perumpamaan seorang penabur. Apa sih yang Tuhan mau kita pelajari? Apa sih yang Tuhan ingin katakan kepada saya dan juga Bapak Ibu sekalian lewat perumpamaan ini? Apa yang Tuhan ingin katakan? Apakah hanya sekedar saja? Karena saya percaya perumpamaan ini sudah sering kita dengar. Perumpamaan ini sudah sering mungkin kita para hamba Tuhan sampaikan. Dan kita juga jemaat belajar udah sering bagian ini. Tapi kembali lagi saya mengajak pada kita saat ini. Apa sih yang Tuhan mau ketika saya kembali dibawa untuk belajar tentang perumpamaan penabur ini. Tuhan Yesus ingin menekankan sebuah hal yang penting. Dia ingin saya dan saudara mendengar apa yang Dia katakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena lewat perumpamaan ini, Tuhan rindu setiap kita bukan hanya mendengar secara fisik, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oh ya udah, saya sudah tahu. Contoh Ferdi menyampaikan ini, oh ya saya sudah tahu. Tuhan tidak mau saya hanya menjadi penyampai, Bapak Ibu sekalian hanya menjadi pendengar yang tahu sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi Tuhan mau kita, saya dan juga saudara-saudara sekalian menjadi pribadi-pribadi yang mendengar secara batin. Mendengar dengan sebuah sikap hati yang lembut. Mendengar dengan sebuah sikap hati yang mau diubahkan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya minggu ini, tapi minggu-minggu berikutnya, bahkan sepanjang tahun 2024 ini menjadi bagian yang mengubah hidup saya dan juga hidup saudara. Sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau belajar. Karena saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kondisi pada saat itu, orang yang mengerumuni, tadi kita sudah baca, orang yang mengerumuni Tuhan Yesus itu datang. Kalau kita lihat di dalam pasal 3 ayat 7-12, itu datang hanya untuk mencari mukjizat. Untuk mencari kesembuhan. Oh mereka tahu, oh Yesus di sana, berbondong-bondong mereka ke sana. Untuk apa? Saya ingin disembuhkan. Saya ingin mendapatkan mukjizat. Apakah mereka niat mendengar Tuhan? Enggak. Mereka datang ke sana. Datang ke Tuhan Yesus untuk apa? Mendapatkan mukjizat. Lalu para petinggi-petinggi agama Yahudi, mereka mencari Yesus untuk apa? Cari-cari kesalahan. Mereka mau dengar? Enggak. Setiap pengajaran Tuhan Yesus justru mereka tolak. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus, bahkan mereka mengatakan, oh pelayanan Yesus itu didasarkan kepada kekuatan si setan. Itu dapat kita lihat di dalam pasal 3, mulai ayat yang ke-20 hingga yang ke-30. Lalu saudara-saudaraku, bahkan keluarga Yesus sendiri pun datang mencari Yesus. Bukan untuk mendengarkan akan apa yang disampaikan. Keluarga Yesus datang untuk mengamankan Yesus karena dianggap Yesus sudah mulai gila. Yesus sudah mulai tidak waras. Daripada mengganggu orang banyak, lebih baik kita amankan Dia.
Saudara-saudaraku, itulah gambaran orang pada saat itu bukan mau mendengar Yesus. Dan coba kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita pada masa kini sebagai orang percaya. Jangan-jangan ada orang-orang percaya yang melakukan hal ini. Datang kepada Yesus bukan untuk mendengar firman Tuhan. Tapi untuk boleh mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya. Yang dianggap sebagai mukjizat. Ya. Atau hal lainnya. Sehingga pada dasarnya sama seperti orang pada saat itu, orang pada saat ini juga orang percaya ada kala yang menolak mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pokok permasalahan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini lewat perenungan firman Tuhan adalah bagaimana sikap hati seseorang terhadap apa yang Tuhan Yesus sampaikan lewat pengajarannya. Bagaimana sikap hati seseorang terhadap Tuhan Yesus ketika mendengar pengajarannya. Bagaimana sikap hati kita ketika kita mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap hati kita? Tuhan Yesus memberikan contoh sikap hati yang muncul ketika seorang mendengarkan firman-Nya. Sikap hati yang pertama adalah sikap hati yang keras. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menunjukkan sikap hati yang keras. Sikap hati yang ketika sudah mendengar firman, tapi tidak memiliki keinginan untuk memperoleh pengertian yang lebih. Sehingga ketika datang tekanan, baik dari luar, itu bisa kita lihat di ayat yang kelima yang tadi kita sudah baca. Markus 4 ayat yang kelima di situ dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang ke-6, lalu sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu sudah menjadi kering karena tidak berakar. Ketika datang tekanan itu, tanah yang kedua ini menjadi tanah yang lemah, katakan. Ataupun ketika ada datang tekanan dari dalam di tanah yang berikutnya, Yesus memberi gambaran bagaimana tanah itu bersikap. Dengan kata lain, baik tanah kedua, tanah ketiga, itu tidak memiliki ketahanan. Dan yang lebih parah lagi, orang yang memiliki sikap hati yang keras ketika mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, setiap firman yang didengarnya, lebih parah lagi ini, itu sewaktu-waktu akan hilang begitu saja. Itu digambarkan dengan tanah yang pertama. Hilang begitu saja. Sebuah sikap kondisi hati manusia dan pilihan dari hati manusia yang diambil oleh manusia itu sendiri. Hati yang keras ini tidak pernah membiarkan hati itu untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Namun justru mengeksploitasi firman Tuhan seturut dengan kemauan diri sendiri. Jadi firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ditebarkan, baik bagi saya ataupun bagi saudara-saudara, bagi kita semua. Tapi hati yang keras itu menolak untuk firman Tuhan itu menguasai. Menolak untuk firman Tuhan itu tertanam. Dan itu pilihan dari setiap kita bahkan mungkin. Karena semenjak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia malas berurusan dengan Tuhan. Manusia malas untuk membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Menguasai hidup kita lewat kebenaran firman-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sikap hati ini makin ditunjukkan dengan tindakan secara emosional. Seakan-akan dari luar menerima akan kebenaran firman Tuhan. Namun dari sisi dalam tidak mau membiarkan firman Tuhan itu mengubah. Sikap hati yang keras ini mengungkapkan bahwa hati seseorang yang tidak mau diubah itu layaknya seperti jalan yang keras yang tidak membiarkan firman Tuhan menembusnya. Sehingga akhirnya sikap hati yang keras ini menyatakan kehendak diri sebagai kehendak yang terutama. Kehendak dirilah yang harus jadi, bukan kehendak Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, biarlah kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Oh, anti bagi orang ini.
Kita berkata, oh enggak, nanti dulu Tuhan. Saya enggak mau. Kehendak Tuhan bikin susah. Kehendak Tuhan membuat repot. Kehendak Tuhan banyak aturannya. Kehendak Tuhan harus ini dan itu. Kalau kehendak saya enak Tuhan. Cepat. Segera bisa dilaksanakan. Tapi kalau kehendak Tuhan, wah nanti dulu deh Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau kita seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang memiliki hati yang keras. Oleh karena itu, untuk menegaskan kekerasan hati manusia, Tuhan Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10 yang berkata seperti itu. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinga yang berat mendengar. Dan mata yang melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara-saudaraku, di sini bukan berarti Tuhan Yesus anti terhadap perubahan orang. Dan tidak mau orang itu bertobat. Bukan. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan Yesus ingin menekankan, hei kalian tuh kok susah banget dibilangin sih. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak mau bertobat, tapi kalian tidak mau berubah, tetapi kalian betul-betul mengeraskan hati kalian. Sehingga Tuhan bilang, bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar. Dengan kata lain, sudah sering disampaikan firman Tuhan. Berkali-kali teguran Tuhan sampaikan kepada bangsa ini. Dan mungkin juga Tuhan sampaikan juga kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Yang kita dengar di khotbah minggu, kita dengar mungkin kita lihat di YouTube. Atau di dalam perenungan kita, Tuhan sering negur kita. Tapi jangan-jangan kita juga sama seperti orang Israel. Yang keras dan telinganya berat untuk mendengarkan. Menolak untuk mendengarkan firman yang disampaikan. Tidak mau mengerti maksud sebenarnya dari pesan ilahi yang disampaikan. Secara khusus pada pagi hari ini. Di balik pesan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa sih sekali lagi yang Tuhan mau kita dengar dari perumpamaan ini? Jangan sampai kita memiliki hati yang tidak mau bertobat dan berkeras. Menolak untuk berbalik dari dosa. Dan pada akhirnya tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita ada di situ. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini seseorang yang bernama Bart Ehrman, seorang profesor, seorang sarjana perjanjian baru dari Universitas North Carolina, Amerika. Ehrman pada awalnya adalah seorang penginjil, hamba Tuhan, juga berkhotbah. Tapi kemudian di dalam perjalanan kehidupan rohaninya, dia meninggalkan iman Kristennya dan mengidentifikasikan dan menyatakan dirinya dengan kata lain sebagai seorang agnostik. Dan di dalam bukunya ini, God's Problem, How the Bible Fails to Answer Our Most Important Question, Why We Suffer, dia menyatakan bahwa saya sulit itu menyatakan iman Kristen di dalam melihat kondisi dunia, di dalam melihat situasi yang ada, di dalam melihat penderitaan yang dialami oleh manusia. Saya sulit melihat dengan kacamata iman Kristen. Oleh karena itu tidak salah kalau saya meninggalkan iman Kristen saya. Kadang-kadang saya sih percaya dengan hal-hal rohani yang ada. Tapi itu tidak memberi keyakinan kepada saya yang mantap untuk meyakini yang tentang keberadaan Tuhan yang dikatakan ada di dalam Yesus Kristus. Seorang profesor, dosen, perjanjian baru, tapi dia meninggalkan imannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan menghakimi. Tapi Ehrman mengambil sebuah keputusan hati untuk akhirnya menolak kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia dengar, firman Tuhan yang mungkin dia sampaikan, firman Tuhan yang dia baca,
itu tidak menembus hatinya. Hanya stop sampai di sini. Di kepala, dia tahu semuanya itu. Tapi itu dia tidak membiarkan firman Tuhan itu sendiri merubah hidupnya. Karena ketika seseorang memiliki sikap hati yang keras, maka sebenarnya dirinya sedang menghakimi dirinya sendiri. Karena ketidakpercayaan terhadap kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dia tahu kebenaran secara kognitif. Tapi dia terima gak? Di dalam hatinya. Untuk boleh mengubah dan menyelamatkan dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita juga jatuh dalam hal ini. Kita tidak jujur bahwa hati kita juga sebenarnya keras. Kembali lagi ketika firman Tuhan itu terus ditaburkan kepada kita. Firman Tuhan itu terus disampaikan kepada kita. Kita tidak mau menerimanya. Dan merasa firman Tuhan itu bukan buat saya, mungkin buat dia. Seringkali kita seperti itu. Hati kita keras. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu bagaimana perjalanan rohani saudara-saudaraku dengan Tuhan. Tapi biarlah pada minggu pagi ini, kalau di antara kita masih ada yang memiliki hati yang keras, minta Tuhan tolong. Minta Tuhan tolong jamah. Minta Tuhan tolong lembutkan hati kita. Karena sikap hati yang kedua yang Tuhan mau adalah sikap hati yang lembut ketika mendengar akan perkataan Tuhan. Sebuah sikap hati yang menyatakan sebuah perbedaan ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah kesiapan hati untuk menerimanya. Hati yang terbuka. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Open our eyes, Lord. Open our ears, Lord. We want to see Jesus. We want to hear Jesus. Kita mau lihat Tuhan. Kita mau dengar Tuhan. Mari jadikan lagu itu sebagai suatu refleksi pribadi kita juga. Tuhan tolong buka mata saya. Tuhan tolong buka telinga saya. Mungkin telinga saya selama ini lebih banyak mendengar hal-hal yang menyenangkan saya. Hal-hal yang justru membuat saya sebenarnya menutup telinga saya untuk hal-hal rohani. Biarlah telinga kita boleh mendengar firman Tuhan itu sendiri. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi hidup yang dikuasai dan digerakkan oleh firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Ada satu hal lain yang membuat kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Hal itu ialah bahwa pada waktu kami menyampaikan berita dari kepadamu, kalian mendengar dan menerima berita itu bukan sebagai berita dari manusia, tapi sebagai berita yang benar-benar dari Allah. Dia yang sedang bekerja dalam dirimu yang percaya kepada Kristus. Bukan sekedar berita yang disampaikan oleh manusia. Dengan kata lain ketika kembali lagi kita nih ibadah setiap hari Minggu. Firman Tuhan yang disampaikan itu bukan sekedar firman yang disampaikan oleh kami para hamba Tuhan. Tapi biarlah kita ketika kita punya hati yang lembut, kita lihat itu Tuhan yang sedang berbicara kepada saya dan juga saudara sekalian. Tuhan berbicara secara pribadi loh. Mau gak kita dengar itu? Sehingga betul-betul firman Tuhan itu menjadi firman yang merubah hidup kita. Karena lewat firman Tuhan itulah di situ dikatakan, dialah yang sedang bekerja dalam dirimu yang percaya kepada Kristus. Tuhan bekerja di dalam diri saya dan juga diri saudara lewat firman Tuhan. Dia memproses kita, menjadikan kita pribadi yang berbeda. Dia bekerja. Mau gak kita membiarkan dia bekerja, memproses kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda.
Karena ketika saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang lembut, maka ketika diri kita menghadapi kekhawatiran di dalam hidup ini, maka kita akan selalu ingat firman Tuhan yang membimbing kita untuk melewatinya. Tuhan gak pernah tinggalin kita loh. Apa kekhawatiran kita? Saya percaya banyak kekhawatiran kita. Memasuki tahun 2024 ini aja, 21 hari kita sudah banyak, wah akan begini, akan begitu. Banyak kekhawatiran. Tapi ketika kita menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sebuah hati yang lembut, maka kita akan selalu diingatkan, hei, Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan jaga kamu, Tuhan pelihara kamu, Tuhan pegang tanganmu. Bukankah itu yang harusnya menjadi kekuatan kita? Kalau kita dengar terus berita-berita negatif, berita kondisi ini, kondisi itu, akan semakin banyak kekhawatiran kita. Tapi biarlah kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan kelembutan hati kita, sehingga firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Bahkan ketika dunia mengiming-imingi kita, bahwa kalau punya banyak uang, maka hidupmu akan sejahtera. Kalau punya banyak uang, kamu akan dapat melakukan apa saja. Apakah itu nyata? Tidak. Tapi firman Tuhan akan menuntun kita bahwa materi bukan segala-galanya. Kita diberi hikmat untuk boleh mengatur materi yang kita miliki. Tapi kembali lagi, mau gak kita dengar firman Tuhan yang membimbing kita itu? Bahkan ketika lingkungan, pergaulan kita, situasi di sekitar kita mendorong kita senantiasa dipuaskan oleh segala hal yang diinginkan oleh diri sendiri, maka firman Tuhan akan menuntun kita, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Jadi kembali lagi, adakah hati yang lembut yang mau mendengar firman Tuhan itu? Yang membimbing kita untuk semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Karena ketika saya dan saudara memiliki hati yang lembut di dalam mendengarkan firman Tuhan, maka diri kita bukan hanya sekedar menerima, mempercayai dan menyetujui di kepala. Namun firman Tuhan itu menjadi suatu hal yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ini, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, informasi saja. Tapi firman Tuhan untuk memberikan perubahan yang nyata. Ada transformasi di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada sebuah perubahan yang orang lain lihat. Bukan hanya secara luar saja kelihatan baik. Enggak, dari dalam perubahan itu nyata. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh memberkati orang. Hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh membawa suatu hal yang orang tuh kalau gak ketemu kita gak seneng. Kenapa? Wah, kalau ketemu dia rasanya saya dikuatkan. Karena setiap tutur kata, setiap tindakannya betul-betul firman Tuhan yang nyata. Kita bukan menjadi orang yang nyebelin, tapi betul-betul orang yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Enggak, sekali lagi, bukan hanya dengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak. Tapi direnungkan di hati dan dilakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan orang yang mendengar dengan kelembutan hati itu menjadi pribadi yang ketika dia berdosa, jatuh di dalam dosa. Ketika saya dan saudara jatuh di dalam dosa, ketika firman Tuhan itu kita dengar dengan kelembutan hati, maka kita mau segera meninggalkan dosa-dosa kita. Dan kita sungguh-sungguh mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Dengan hati yang lembut. Sehingga bukan menjadi pribadi yang
Ya, KTP Kristen, cuman kelakuan bukan Kristen. Mari saya mengajak kita. Kita masih awal tahun nih. 2024 masih panjang. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan sih. Tapi sepanjang usia yang masih dipercaya oleh Tuhan, biarkan firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Biarkan firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Sehingga kapanpun hidup kita berakhir, nanti ketika kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa berkata, mari masuklah hambaku yang setia, karena kamu sudah melakukan firman. Bukankah itu sebuah kebanggaan kalau Tuhan sampai bilang seperti itu? Hidup yang betul-betul seperti apa yang Dia inginkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang senang band metal, tahu orang ini. Ya, orang ini bernama Brian Welch. Kalau yang senang metal tahu band Korn, ya, KORN, ya. Nah, Korn itu band di tahun 93 gitu ya, 93. Dan ini band ini salah satu pelopor genre new metal gitu ya. Dengernya capek kalau denger lagu ini. Nah, dengernya musiknya debuk gitu lah ya. Capek dengernya gitu ya. Enggak usah didengerin. Karena kadang-kadang saya khotbah dicari gitu ya. Dicari. Gak usah dicari kalau ini, capek dengernya. Dan Brian Welch ini salah satu pendiri band metal itu, pada tahun 2005 dia bertobat. Dia meninggalkan kehidupannya yang penuh dengan kekerasan, narkotika, dan hidup yang tidak benar. Dia bertobat dan dia pada tahun 2005 itu dia juga meninggalkan band Korn-nya itu yang dia dirikan dan menghasilkan banyak uang buat dia. Dia meninggalkan semua itu, dia fokus, saya ingin fokus kepada keluarga dan pelayanannya. Dan setelah meninggalkan band itu, Brian Welch ini terlibat di dalam pelayanan, dia khotbah juga di mana-mana. Dan dia juga sering menyampaikan kisah-kisah kesaksiannya kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Brian Welch ini bertobat karena dia boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu yang menguasai hidupnya. Firman Tuhan itu yang sungguh-sungguh merubah hidupnya sehingga dia boleh melihat semua dia boleh ada, dia boleh berubah itu karena kasih Kristus yang dia dengar. Seorang yang tadinya hidupnya penuh dengan kekerasan, penuh dengan hal-hal yang gelap. Tapi ketika firman Tuhan itu dengar, firman Tuhan itu dia resapi, firman itu dia terima dan membiarkan firman itu menguasai hidupnya, dia berubah. Dia memiliki hidup yang lebih benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Adakah kita membiarkan firman Tuhan itu masuk sungguh-sungguh di dalam hati kita? Menguasai kita, mengubah kita. Adakah saya dan saudara memiliki kelembutan itu sendiri ketika firman Tuhan disampaikan? Jangan biarkan hati kita menjadi keras seperti layaknya jalan yang keras yang ketika benih itu ditaburkan ya udah benih itu nggak bisa masuk tapi hilang begitu saja. Mari kita memiliki kelembutan hati kita. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus katakan. Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Hidup ini yang saya hati sekarang adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Saudaraku, Kristus sudah memberikan yang terbaik
buat saya dan juga buat saudara. Dia mau hidup kita menjadi hidup yang baik dan benar. Dia mau hidup kita bukan hidup asal-asalan. Dia mau saya dan saudara membiarkan firman Tuhan itu menguasai segala hidup kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi hidup yang bisa berkata seperti Rasul Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku adalah hidup yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Aku boleh hidup sampai hari ini. Sekali lagi, aku ingin memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang saya tadi udah itu ya, lagu dari sebuah kelompok band yang saya kenal kelompok band ini, itu ya. Lagu ini yang judulnya Hidupku Bukannya Aku Lagi. Sebenarnya lagu sekolah minggu sih, ya. Hidupku bukannya aku lagi. Kita dengar ya lagu ini ya, singkat gitu ya. Biar lagu ini boleh menjadi sebuah perenungan buat setiap kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bapak Ibu bisa lagunya? Bisa ya? Gampang. Mari kita naikkan pujian ini sebagai sebuah komitmen kita. Tuhan, hidup saya bukan hidup saya lagi. Bukan hidup yang lama Tuhan. Karena saya mau membiarkan firman Tuhan itu menguasai saya. Firman Tuhan itu mengendalikan hidup saya. Nah ya, para pemusik. Itu teksnya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi dari kamu. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalam kita, dan itu nyata ketika kita memiliki kelembutan hati dan ketika firman Tuhan itu kita dengar dengan baik. Oleh karena itu biar kita menjalani sisa tahun di 2024 ini bersama dengan Tuhan yang boleh hidup di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan terus boleh berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan terus boleh menguatkan kami. Bahkan mungkin Tuhan menegur kami lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan boleh menegur kami, jangan biarkan kami memiliki kekerasan hati Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki kelembutan hati. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh renungkan. Dan kami aplikasikan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan, berapapun usia kami Tuhan, kami rindu kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan.
Tuhan tolong pimpin hidup kami menjalani tahun 2024 ini bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.